ketika mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, maka itu adalah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memiliki hati yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak jarang orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, pangkat, jabatan, gelar, maka tidak kuat. Tidak bersyukur. Ketika ditimpa musibah, maka dia tidak bersabar, uring-uringan, stres, marah-marah. Dan berbahagialah ketika kita mendapatkan kebaikan, maka kita bersyukur. Dan ketika kita ditimpa kesulitan, kesusahan, kita bersabar. Maka hati yang selalu sabar, hati yang selalu syukur, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwati iman rahimakumullah. Bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kedua adalah ketika kita meraih kesuksesan. Kita pasti punya cita-cita, kita pasti punya keinginan. Ketika cita-cita kita, ketika keinginan kita tercapai, maka itu adalah kesuksesan. Tetapi ingat hadirin sekalian, kesuksesan yang kita raih, kesuksesan yang kita dapat, itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Kalimatnya adalah pertolongan terlebih dahulu, baru ada kemenangan. Maka ketika kita sukses di kantor, ketika kita sukses mengurus perusahaan, ketika para pelajar sukses berprestasi di tempat belajarnya, di sekolahnya, di kampusnya, maka itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Tugas kita adalah semaksimal mungkin berikhtiar, berusaha di jalan yang Allah ridhoi. Jadi semua yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita dapatkan, cita-cita yang kita raih selama ini, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan tidak akan terjadi. Berusaha, bekerja mati-matian, ingin menggapai cita-cita, kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan terjadi. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa meraih kesuksesan dikarenakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwati iman rahimakumullah, bentuk pertolongan Allah kepada kita, kepada hambanya adalah ketika doa kita dikabulkan. Ketika doa-doa kita dikabulkan, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa. Tetapi kalau Allah tidak tolong, maka tidak akan terjadi. Tidak akan diijabah. Maka ketika doa-doa kita yang dipanjatkan, yang dimintakan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tutup, tidak akan terbuka. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian bentuk pertolongan Allah yang keempat bagi hambanya adalah ketika merasa muda dan menikmati beramal soleh. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika kita bisa berkumpul sholat Jumat pada siang hari ini, itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masih banyak yang di jalan yang berkeluyuran. Masih banyak di jalanan yang tidak Jumatan. Tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di rumahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa sholat berjamaah di masjid, ketika kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita bisa menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa beramal soleh, maka itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin kita berada di masjid ini. Boleh jadi kita sedang bermaksiat, atau sedang tidur, sedang berbuat dosa, atau berlalai-lalai. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan, diberi hidayah, diberi taufik, diberi kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya, ke masjid.
itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat, kita bisa beramal soleh, itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong oleh Allah, mungkin saat ini kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berbuat dosa. Tapi alhamdulillah dengan pertolongannya kita dikumpulkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah kita meraih umur yang berkah. Apa itu umur yang berkah? Yaitu umur yang selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tua, makin banyak amalnya. Makin tua, makin banyak pahalanya. Makin tua, makin bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah yang keenam, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah pertolongan terbesar kepada kita. Maka mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, yang berarti berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, yaitu kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ketika kita selalu memiliki hati yang bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika kenikmatan, kebaikan kita raih, dan bersabar ketika ujian, ketika cobaan, ketika masalah, ketika persoalan menghampiri kita. Dan semuanya menjadi baik. Ketika kita memiliki hati yang selalu bersyukur, ketika kita memiliki hati yang selalu bersabar, itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong oleh Allah, niscaya hati kita akan uring-uringan. Tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Ketika nikmat datang kepada kita, marah-marah, stres, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak mau bersabar. Itulah orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersabar? Ingatlah kepada pertolongan Allah di bulan suci Ramadan, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran agar kita memiliki hati yang selalu bersyukur dan memiliki hati yang selalu bersabar. Yang kedua, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meraih kesuksesan. Ingat, kesuksesan yang kita raih selama ini itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak tolong, tidak akan sukses. Kalau Allah tidak tolong, Bapak-bapak tidak bisa bekerja di tempat saat ini. Mungkin kita tidak tahu kerja di mana. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menolong kita ada dalam kesuksesan. Kemudian yang ketiga, ketika doa kita dikabulkan, itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa dan insya Allah doa itu dengan keyakinan hati kita pasti diijabah. Kenapa doa kita seperti belum diijabah? Karena doanya yang kita panjatkan, yang kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah tidak 100% yakin akan dikabulkan. Kalau kita yakin dan menikmati doa-doa kita, itu adalah tandanya akan dikabulkan doa-doa kita. Kemudian pertolongan Allah yang keempat adalah ketika kita merasa mudah dalam beramal soleh. Ketika kita merasa nikmat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat taat, ketika kita berbuat amal soleh, itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak beri kekuatan kepada kita untuk beramal soleh, tidak akan bisa. Maka bersyukurlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita bersemangat bisa menjalankan amal soleh. Dan yang kelima adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah meraih umur yang berkah. Mari kita evaluasi diri, umur bertambahnya umur kita ini, apakah sudah beramal soleh yang banyak? Apakah pahala kita sudah banyak untuk meraih
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita ke surga, maka orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah adalah yang mendapatkan umur yang berkah. Makin tambah usia, makin tambah amal ibadahnya, makin tambah usia, makin berkah. Dan yang keenam, ciri orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika wafat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Segala puji hanyalah milik-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu berkumpul di rumah-Mu ini. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa, banyak maksiat kepadamu. Duhai Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana. Wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa besar yang kami lakukan maupun dosa-dosa kecil yang kami perbuat. Ampuni dosa-dosa yang terang-terangan kami lakukan maupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang sengaja kami lakukan. Dan ampuni seluruh dosa-dosa yang tidak sengaja kami perbuat karena kebodohan kami. Duhai Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kami selain Engkau ya Allah. Kami ingin ketika pulang kepadamu tidak membawa beban-beban dosa yang berat memikulnya ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah sebelum Engkau wafatkan kami. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah yang masih hidup atau yang telah Engkau wafatkan. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Selamatkan, bahagiakan dunia dan akhirat. Kumpulkan kami di surgamu nanti dengan orang tua kami. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya di Gaza ya Allah. Tolonglah saudara kami. Tolonglah saudara kami di Gaza ya Allah. Berilah kesabaran, berilah kesabaran. Hancur leburkan musuh-musuhmu ya Allah, hancur leburkan musuh-musuhmu. Dan ampuni kami yang tidak dapat membantu, hanya bisa mendoakan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin negeri ini, pemimpin yang soleh, yang taat kepadamu. Ya Allah, yang membawa keberkahan di negeri ini. Ya Allah, undang kami ke Baitullah-Mu untuk umrah. Undang kami ke Baitullah untuk haji. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu Masjidil Haram. Sehingga kami dapat tawaf mengelilingi Ka'bah yang Kau muliakan. Bukakan untuk kami pintu-pintu Masjidil Haram. Sehingga kami dapat ibadah sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Sehingga kami dapat munajat berdoa di multazam yang Kau ijabah. Ya Allah, kumpulkan kami di padang Arafah-Mu sebelum Kau kumpulkan kami di padang mahsyar-Mu. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu Masjid Nabawi sehingga kami dapat beribadah di Masjid Nabi-Mu ya Allah. Sehingga kami dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat bermunajat berdoa di raudhah di taman surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi usia kami, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami, berkahi lingkungan kerja kami, berkahi lingkungan kami ya Allah, berkahi negeri ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.